Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan luar biasa, sehat, bisa mengikuti kegiatan sosialisasi materi guru penggerak bersama Bapak Ridwan, Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, adapun susunan acara sosialisasi kegiatan penyampaian materi guru penggerak bersama Pak Ridwan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sosialisasi penyampaian materi langsung, yang ketiga tanya jawab, empat kesimpulan, terakhir penutup. Marilah kita buka acara kita dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang langsung akan disampaikan oleh guru penggerak kita, Bapak Ridwan, Sarjana Pendidikan. Belajar bersama Pak Ridwan lebih asik dan menyenangkan. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Adi untuk pembukaannya, sangat luar biasa untuk hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kami pada kegiatan guru penggerak ini. Dan juga rekan-rekan guru semua, terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya, atas kesediaannya mengikuti kegiatan hari ini. Bapak Ibu, mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah berbicara mengenai guru penggerak. Jadi sebelum saya mulai masuk ke fokus ke materi, saya ingin memaparkan sedikit apa itu guru penggerak. Jadi Bapak Ibu sekalian, guru penggerak itu adalah suatu program dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru. Dalam hal ini tidak hanya kalau di PPG itu kan atau PLPG itu materinya hanya ke guru, hanya untuk guru. Tetapi kalau di guru penggerak ini materinya menyeluruh, tidak hanya untuk guru itu sendiri ataupun murid, tetapi untuk sekolah pada umumnya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah kami terima pada program guru penggerak ini. Sebagai untuk diketahui bahwa guru penggerak ini telah berjalan selama kurang lebih sejak bulan Oktober. Jadi sudah berjalan sekitar 2 bulan. Jadi kami malah dari bulan September sudah mulai pembukaannya. Jadi launchingnya telah dilaksanakan dan kegiatan sudah dilaksanakan. Kami telah menerima 4 materi. Nah, tapi hari ini yang wajib kami sampaikan ke Bapak Ibu mungkin dinilai mungkin sangat perlu untuk disampaikan, yaitu materi tentang yang paling atas filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian materi tengah ada nilai dan guru penggerak, itu mungkin buat kami sendiri. Visi guru penggerak juga untuk diri kami sendiri mungkin. Jadi yang terakhir budaya positif. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu, materi ini dianggap sangat penting karena kita flashback ya. Kita mengingat kembali sejarah di sini ya, bahwa kita punya Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara.
Mengapa beliau ini dijadikan Bapak Pendidikan Nasional? Karena sejarahnya beliau menanamkan dasar-dasar pendidikan yang ada di Indonesia, tetapi sekarang ini mungkin agak terlupakan, agak terkesampingkan, ya. Jadi apa ajaran-ajarannya? Apakah masih sesuai dengan kondisi zaman saat ini? Jadi itu yang ingin kami sampaikan hari ini. Oke, Ki Hajar Dewantara pada bukunya, pada prinsip pembelajarannya membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Jadi kita mengingat kembali, kalau sudah masih ingat, syukur, alhamdulillah. Kalau saya tuh sebenarnya agak-agak lupa, kalau nggak ikut programnya mungkin saya juga agak lupa. Jadi pendidikan dan pengajaran itu memiliki hal yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan. Pengajaran adalah itu bagian dari pendidikan, adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi kalau kita kaji lebih lanjut, pengajaran itu adalah caranya, prosesnya yang dialami oleh guru dan siswa di situ. Jadi hanya dalam kelas mungkin ya. Kelas dalam arti kecil maupun kelas arti luas. Selanjutnya pendidikan. Nah, pendidikan ini lebih luas lagi, lebih universal. Karena pendidikan itu bukan hanya di dalam kelas, bukan hanya pelajaran IPA, matematika, bahasa, tapi di situ ada hal-hal lain yang di luar pendidikan, di luar materi, yang juga harus ditanamkan kepada siswa. Sehingga pendidikan disebut sebagai tuntunan, ya. Pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kekuatan yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Mungkin di materi sudah ada, silakan dibaca Bapak Ibu. Jadi Ki Hajar Dewantara ini menggambarkan bahwa pendidikan itu tidak hanya memberikan materi, ya. Pengajaran itu, kalau pengajar hanya sekedar memberikan materi, tapi kalau pendidikan itu adalah memberi tuntunan. Jadi semua sikap, tingkah laku itu juga harus kita berikan tuntunan. Agar apa? Agar anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi anak-anak itu memiliki dasar masing-masing, ya, mempunyai kemampuan masing-masing. Tidak bisa disamakan. Jadi pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab itu kuncinya adalah pendidikan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Jadi Ki Hajar Dewantara pada zaman dahulu, ya, pada zaman pemerintahan, pada zaman penjajahan itu sangat ditentang sekali oleh pemerintah Belanda. Karena mereka tahu, ya, dengan pendidikan, bangsa ini bisa maju, bangsa ini bisa merdeka. Jadi dibuatlah dengan segala macam sehingga pendidikan itu tetap tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya. Tetapi Ki Hajar Dewantara tetap melakukan pendidikan dengan caranya, ya. Dia melaksanakan dengan kodratnya, ya. Dengan kodrat anak-anak, dia mengajar anak-anak dengan cara yang ada di masa itu. Mungkin nantinya akan disesuaikan dengan masa sekarang. Ada yang dikenal dengan ini. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi setiap anak itu memiliki kodrat yang harus kita munculkan, yang harus kita tampilkan di situ. Kapan itu harus tampil? Sesuai dengan kodrat zaman, dengan kodrat alam. Kodrat alam artinya lingkungannya, ya, sesuai dengan lingkungannya. Dengan keadaan si anak tersebut, sesuai dengan karakter anak tersebut, itu kodrat alamnya. Kemudian
sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman karena zaman itu berubah, Bapak Ibu, mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi sistem pengajaran itu berbeda. Tapi ada satu hal yang tidak berubah, yaitu kodrat anak itu harus tetap diutamakan. Jadi mengajar harus memahami kodrat alam dan kodrat zaman. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nanti kita memikirkan bagaimana konteksnya, ya, pendidikan abad 21 dengan ajaran lama seperti itu, ya. Nanti kalau kesempatan kita miliki, kita akan bahas. Itu sangat-sangat mungkin, ya, ajaran masa lalu diterapkan di masa sekarang, sangat mungkin. Baik, itu sekilas mungkin mengenai materi, mengenai filosofis Ki Hajar Dewantara. Mungkin masih ingat dengan ini? Semboyan, 3 semboyan ini, ya. Mungkin sudah agak-agak lupa. Nah, ini yang kami yang kami digembleng lagi, ya. Yang ingar sosung tulodo ing madyo mangun karso tun wuri handayani. Hal inilah menjadi senjata, ya, senjata beliau untuk melawan penjajahan saat itu. Dengan menggunakan 3 semboyan ini, pendidikan Indonesia bisa berkembang di masa kolonialisme. Ing mangarso sung tulodo, sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madyo mangun karso, di tengah memberikan semangat, ya, atau menggugah rasa. Kemudian tut uri handayani, sampai sekarang masih ada di slogan pendidikan itu, gambar tut, artinya di belakang memberikan dorongan, ya. Untuk ini mungkin materi untuk filosofi Ki Hajar Dewantara saya cukupkan dulu. Saya langsung ke materi budaya positif. Nanti silakan Bapak Ibu menanyakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai materi-materi yang saya sampaikan. Baik, saya lanjut Pak Dia. Budaya positif, ya. Jadi pertama tadi sudah filosofis Ki Hajar Dewantara, mungkin ada gambaran atau ada dibaca di materi yang saya bagikan. Kemudian kedua mengenai budaya positif. Mengapa kami diminta menyampaikan materi budaya positif kepada rekan-rekan guru sekalian? Karena dengan budaya positif ini diharapkan nantinya sekolah ini akan berkembang lebih baik. Tidak sulit namanya budaya positif itu, ya. Kita sudah melaksanakan budaya positif sebenarnya, tinggal konsistensi, ya. Konsistensi kita untuk mempertahankan budaya positif itu menjadi sebuah hal yang disepakati, ya, suatu hal yang diyakini di sekolah ini. Jadi budaya positif itu bisa diciptakan, bisa dibentuk melalui beberapa proses. Itu budaya positif di sekolah, kalau pengertiannya adalah suatu proses yang disepakati bersama untuk menumbuhkan karakter anak ataupun sekolah. Oke, langkah-langkah dalam melaksanakan budaya positif. 1, posisi kontrol guru. Jadi guru tes ya. Guru adalah memegang peranan penting dalam mengendalikan siswanya. Tapi terkadang kita dalam mengendalikan itu lupa bahwa siswa juga memiliki hak, ya, untuk menyenangi, untuk senang, untuk bahagia di situ. Jadi guru sebagai manajer, artinya guru itu tidak menghukum, tidak menghardik, ya, tidak mencaci siswanya jika dia mengalami kesalahan ataupun sesuatu yang tidak benar. Tetapi guru bertanya tentang alasan mengapa terjadinya pelanggaran tersebut, sehingga nanti akan ada tindakan perbaikan. Yang dari mana berasal?
dari diri anak itu sendiri. Satu. Kemudian membuat kesepakatan kelas, ya. Jadi Bapak Ibu sebelum mungkin di kelas sudah ada branding ya, ada yang cemara, ada yang ceria di kelasnya kan. Itu sudah dasar untuk kita membuat kesepakatan kelas, sehingga dengan adanya kesepakatan kelas mungkin kita telaah lebih jauh lagi, kira-kira masih cocok tidak untuk saat sekarang atau perlu ditambah lagi. Jadi dengan adanya kesepakatan ini akhirnya siswa itu tidak merasa terpaksa, ya, tidak terpaksa memahami peraturan karena sudah sepakat, ya. Sebelum kita mulai melaksanakan kesepakatan tersebut, kita diskusikan bersama di kelas. Apa? Atau mereka memberikan usulan masing-masing. Jadi beberapa siswa ini kesepakatannya mungkin saling menghargai, saling menghormati di kelas. Itu jadi kesepakatan sehingga fungsinya saat anak-anak itu melakukan pelanggaran, ya, yang muncul bukan hukuman tapi mengingatkan kembali apa kesepakatan kita, apa keyakinan kelas kita, mengapa bukan aturan, ya, bukan tata tertib tapi kesepakatan atau keyakinan. Karena kalau kesepakatan itu lebih mendalam maknanya, ya, bukan berdasarkan kalau saya tidak menaati saya kena hukum, bukan, ya, tapi sadar dari dalam dirinya sendiri bahwa saya harus saling menghormati nilai yang muncul, bukan ketakutan atas sanksi atau konsekuensi. Oke, selanjutnya menerapkan disiplin positif atau restitusi. Mungkin di video yang saya share kemarin sudah pernah cara menangani siswa apabila ada masalah terlambat, ya, ataupun misalkan ada, kalau saya kemarin membahas mengenai buku yang hilang. Jadi kalau untuk langkah-langkah lebih detailnya mungkin bisa dilihat di video tersebut. Ini saya singgung restitusi adalah kegiatan menanggulangi kesalahan siswa, tapi penyelesaiannya bukan dari gurunya, tapi dari siswa tersebut, ya. Bagaimana langkah selanjutnya? Apa kesalahan saya, gitu, ya? Terus apa yang saya lakukan agar tidak terulang lagi? Namanya restitusi. Oke, ini sudah sama dengan materi pertama tadi. Oke, dalam penerapan budaya positif, saya perlu melakukan kolaborasi. Tentunya seperti hari ini, saya melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu agar hal-hal tersebut bisa kita pahami bersama. Mungkin di kelasnya masing-masing nanti akan membuat kesepakatan kelas masing-masing. Itu tujuannya. Ada budaya positif yang muncul hari ini setelah kegiatan ini. Kemudian lagi ingat, kita harus berpihak kepada anak. Bukan berarti membela anak, tapi berpihak kepada anak, maksudnya memberikan anak untuk lebih leluasa tapi tidak berajar, ya. Kita tetap mengedepankan sopan santun, tapi kita mengerem, ya, ego, emosi dalam melakukan penyelesaian masalah. Mungkin seperti itu sifatnya, ya. Baik Bapak Ibu, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan hari ini. Selanjutnya saya buka ruang tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ridwan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan menegakkan budaya positif di sekolah. Bagi Bapak Ibu Dewan Guru yang telah menyimak, memahami permasalahan ini, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan langsung kepada Pak Ridwan. Kami berikan waktu. Kami persilahkan. Saya Pak Muhudi. Moderator, kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhudi. Di sini saya sebagai wali kelas 6 di SDN 12 Muara 2. Bapak Ridwan yang kami hormati, dari materi yang Bapak jelaskan tadi sudah kami tangkap jelas. Namun di sini ada sedikit ganjalan di mana tadi sedikit menyinggung tentang abad 21. Nah, pertanyaan kami, apa saja keterampilan yang bisa kita berikan kepada peserta didik khususnya di abad 21? Resa dari kami sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita langsung dulu dengan yang lain, Pak, ya. Ya, itu dari baru satu pertanyaan. Mungkin ada yang lain? Ya, Ibu Humaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira Umari, guru kelas 3 SD Negeri 12 Muara 2. Sini yang ingin saya tanyakan masih tentang abad 21, Pak. Apa hubungan antara prinsip Ki Hajar Dewantara dengan keterampilan abad 21? Demikian yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Humaira. Mungkin satu pertanyaan lagi, 3 pertanyaan. Mungkin nanti langsung akan dijawab sekaligus. Terima kasih Bapak moderator yang telah menyempatkan waktu pada kami untuk ruang tanya jawab. Baiklah, saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang masalah pendidikan, filosofi pendidikan. Jadi tadi Bapak Ridwan menerangkan masalah pendidikan menuju abad 21. Di sini ada yang perlu saya tanyakan. Apa saja proses dalam pembentukan budaya positif di sekolah? Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, sudah ada 3 pertanyaan mengenai keterampilan abad 21. Kemudian hubungan antara filosofi belajar dengan abad 21 dan proses pembentukan budaya positif. Ya, silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa, ya, sangat mendalam menurut saya, ya. Jadi pertanyaan pertama yaitu benar Pak Bud, tadi saya membahas mengenai keterampilan abad 21, nyinggung mengenai abad 21. Sebetulnya ada di abad 21. Tetapi keterampilan apa? Kalau kita tidak tahu, kalau istilahnya itu 4C, Pak, 4C. Kalau dalam bahasa ini biasanya dibuat dalam bahasa Inggris. 4C artinya 4C, yaitu pertama critical thinking, artinya bernalar kritis. Jadi keterampilan siswa itu bernalar kritis, dia sanggup atau dia bisa mengajukan pendapat atau memberikan pendapat. Jadi siswa kita ajak selalu biasakan menampilkan atau memaparkan sesuatu di depan kelas, ya. Sesudah kita mengajar, misalnya kita ajak mereka menyimpulkan bersama, mengucapkan bersama, baik secara individual maupun secara kelompok, mungkin seperti itu. Critical thinking. Yang kedua, communication, yaitu komunikasi. Di situ keterampilan abad 21, siswa diharapkan bisa berkomunikasi dengan baik. Maksudnya apa? Agar dalam melaksanakan kegiatan belajar maupun di luar kegiatan belajar nantinya
anak-anak bisa berbicara, menyampaikan hal-hal dengan santun, dengan baik, dengan pikiran yang jernih dan jelas, seperti itu. Jadi anak-anaknya adalah bisa berkomunikasi, menyampaikan ide-idenya dengan baik, baik di kelas maupun di luar. Kalau berbicara siswa di sini bukan hanya siswa SD maksudnya ya, dalam jangka panjang mereka besar nantinya jadi orang-orang di lingkungan masyarakat. Nah, komunikasinya itu komunikasi yang baik. Mengapa ditanamkan sejak SD? Karena SD ini dari dasar, ya. Insya Allah kalau pendidikan dasarnya telah melekat dengan baik, ditambah ya dengan penguatan di tahap-tahap berikutnya, maka diharapkan komunikasi itu akan terbentuklah generasi yang mampu berkomunikasi dengan baik. Sudah dua ya, yaitu critical thinking dan communication. Yang ketiga, collaboration. Ya, jadi kolaborasi ini artinya anak-anak itu mampu bekerja sama, membangun sesuatu yang baik ya. Tapi bukan berkolaborasi dalam artian bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang jelek, tapi berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi dia punya kemampuan berinteraksi dengan orang, bukan individualis. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu terakhir sudah communication. Terakhir adalah kreatif and inovatif, yaitu kreatif dan inovatif. Jadi untuk masa sekarang ya, tidak bisa kita hanya monoton pada suatu hal, baik dalam segala hal, dalam hal belajar maupun dalam hal mengajar. Jadi tadi ada rekan-rekan kerja bahwa porsi itu bukan hanya bagi siswa, tapi juga bagi gurunya. Bagaimana siswa yang porsi yang gurunya masih 3G ya, ataupun masih yang HP jadul, masih yang jadul. Jadi porsi ini bukan hanya wajib dimiliki oleh siswa, tetapi oleh guru juga, ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, mungkin itu Pak Mudi, jelas Pak Mudi? Oke, terima kasih Pak Mudi. Mungkin untuk pertanyaan kedua, hubungan antara filosofis Ki Hajar Dewantara dengan keterampilan abad 21. Ibu Humaira, filosofis Ki Hajar Dewantara itu adalah filosofis yang mengajarkan kita agar selalu mengutamakan anak-anak, ya, mengutamakan anak-anak supaya apa? Supaya keterampilan mereka itu bisa maksimal, ya. Jadi anak-anak itu benar-benar diperhatikan kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu, ya. Jadi kita bukan hadir hanya sebagai pengajar, tapi hadirlah sebagai seorang pendidik. Dengan hadir sebagai pendidik, bukan hanya pengetahuan yang didapat, tetapi akhlak, tingkah laku, perilaku yang terbentuk nantinya akan menjadi porsi, ya, akan menjadi keterampilan abad 21. Seperti itu tuh menurut saya hubungannya. Silakan nanti ditambahkan kalau ada rekan-rekan yang mau menambahkan. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa tadi Pak Ali? Ingat Pak Ali? Proses, maaf ya. Proses cara menumbuhkan budaya positif. Ya biar gak ngantuk Bapak ya Pak ya. Jadi saya coba lagi ya. Jadi kalau budaya positif itu bisa ditumbuhkan, ada langkah-langkahnya seperti ini. Oke ya, strategi mewujudkan budaya positif di sekolah. Satu, itu disiplin positif, yaitu menumbuhkan disiplin positif melalui kesepakatan kelas tadi. Ya, jadi kalau kesepakatan itu sudah tumbuh dari dirinya, bukan karena takut, bukan karena dipaksa, maka akan terbentuk dasar dari budaya positif. Kemudian adanya pemahaman terhadap kebutuhan anak. Jadi kebutuhan manusia itu atau anak dalam hal ini terbagi menjadi 5. Kebutuhan bertahan hidup, cinta kasih, kebutuhan kesenangan, kebebasan, dan kekuasaan. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas, ya,
keyakinan kelas sudah kita pegang, kemudian lagi kita melakukan posisi kontrol yang benar. Ya, jadi untuk diketahui posisi kontrol itu ada 5. Ya, 1 penghukum. Mungkin sering kita lakukan. Kalau saya dulu sebelum guru penggerak sering sekali melakukan hal ini, menghukum dengan kata-kata yang kasar, ya, sehingga anak-anak itu ngedrop sekali seperti itu. Maksud kita seperti itu. Tapi ternyata itu tidak baik ternyata kalau sudah saya pelajari, karena berakibat pada anak itu dendam mungkin. Iya, tidak ada efek positifnya. Kemudian lagi membuat rasa bersalah. Ini mungkin sejenis dengan penghukum, tapi kata-katanya agak lebih halus, agak lebih rendah nadanya, ya. Kemudian lagi membuat rasa bersalah pun sama, ya. Nah, sebagai teman ini kadang-kadang kita membela tentang wali kelas itu, apa maklumi baik sekarang ini. Lain kali jangan lagi ya. Nah, itu posisinya sebagai teman. Itu pun tidak boleh sebetulnya, ya. Akibatnya apa? Karena akibatnya nanti anak itu kalau sama kita baik takut, sama guru yang lain dia cuek, seperti itu efeknya nanti. Nah, yang terakhir, yang benar itu sebagai manajer, ya. Manajer artinya anak-anak tersebut kita misalkan ada yang terlambat, kita tanya masalahnya apa, tidak kita marahin, itulah tahu dari dulu lah aku omongkan tak cara jero, itu kan itu tidak boleh seperti. Jadi kalau ada yang terlambat kita panggil, nah apa masalahnya? Nonton film Pak, oh ya sebelah bagus filmnya, bagus Pak. Nah, jadi kan dia tidak merasa takut kan, dia terbuka semua. Pada akhirnya kira-kira benar tidak yang kau lakukan? Dia mikir kan, apa kesepakatan kita kemarin? Saling menghormati Pak. Nah, tidak boleh berarti ya. Kalau tidak boleh berarti apa yang harus dilaksanakan? Nah, jangan nonton film sampai malam Pak. Nah, jadi apa yang ngomong, bukan kita yang ngomong kan? Akhirnya janji ya sifat. Nah, akhirnya dia tidak merasa dihakimi di situ. Dia merasa itu dari dia sendiri yang ngomong, bukan kita dikte seperti itu. Jadi ke dalam guru penggerak ini kita dipelajari atau diajar untuk mengajar anak atau memberikan bimbingan dengan anak itu dengan hati katanya. Memang mudah ngomongnya ya, ngomongnya, tapi sulit dilakukan, tapi layak untuk dicoba ya. Oke, terakhir restitusi. Nah, restitusi ini yang seperti tadi ya, yang turunan dari manajer tadi, langkah-langkahnya apa? Seperti itu mungkin Pak Haris mengenai langkah-langkah membentuk budaya positif. Mudah-mudahan walaupun tidak terlalu banyak waktunya, mungkin di lain waktu saya terbuka untuk hal-hal lain yang mungkin tidak terbahas pada saat kegiatan ini. Jadi itu mungkin jawaban-jawaban dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Moderator Pak. Ya, terima kasih atas penjelasannya, atas semua pertanyaan Dewan Guru. Ya, mungkin tidak ada lagi ya pertanyaan, ya, mungkin cukup. Selanjutnya, oh Ibu kepala sekolah, oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah melaksanakan materi kegiatan guru penggerak pada hari ini dengan seksama, dengan sebaik-baiknya, dan saya bukan mengajukan pertanyaan, tapi mengajukan sebuah harapan. Saya sebagai pimpinan di sekolah ini, di SD Negeri 12 ini, sangat bangga dan sangat mendukung untuk kegiatan guru penggerak, terutama untuk di dunia pendidikan, dan juga terutama sekali untuk di SD Negeri 12 ini. Kalau saya simak tadi dengan filosofis dari Bapak
Ki Hajar Dewantara ini. Itu adalah sangat mendasar, sangat menyentuh bagi kita sebagai guru. Karena emang benar tadi pendidikan dan pengajaran itu sama tapi mirip tapi tidak sama ya. Karena yang terkenal di sini adalah pendidikan. Sedangkan pengajaran itu adalah mengajarkan ilmu kepada siswa. Sedangkan pendidikan ini mendidik, menumbuhkan karakter siswa. Dan juga bukan cuma siswa, kalau bisa kita juga sebagai pendidik harus mendalami apa yang diajarkan oleh Bapak pendidikan kita ini. Dan insya Allah setelah ada guru penggerak ini nanti, dunia pendidikan kita akan semakin meningkat, akan maju dengan segala dengan segala niat baik daripada pendidikan ini, bukan seperti tadi, bukan menghukum, tapi menyadarkan siswa yang bersalah sehingga dia menyadari sendiri, tidak perlu dihukum. Jadi kita menumbuhkan rasa positif kepada siswa untuk selanjutnya bahwa kita itu adalah memang benar-benar sebagai seorang pendidik. Insya Allah saya yakin bahwa kita semua dengan adanya ini kita ungkap kembali yang hampir terlupakan tadi, insya Allah akan menjadi acuan, akan menjadi motivasi bagi kita semua. Dan saya juga sebagai pimpinan tidak segan-segan untuk meminta seandainya ada kekurangan, saya boleh diungkapkan dengan seperti mengungkapkan yang tadi, bukan menjadikan hukuman, tapi adalah suatu usulan ya, untuk masukan. Insya Allah saya akan menerima. Nah, itulah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih terutama kepada Bapak Ridwan sebagai guru penggerak. Insya Allah beliau ini nanti akan menjadi guru yang sebagai motivator bagi kami di SD ini dan juga di dunia pendidikan kita. Insya Allah. Ini saja yang saya harapkan kepada Bapak Ridwan terutama dan kepada kita semua sebagai pendidik. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita dan juga akan memberikan hidayah kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu dari bentuk dukungan semangat dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 12. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk acara sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Ya, dari materi yang disampaikan bisa kita simpulkan bahwa peran guru sebagai seorang manajer dalam penyelesaian masalah di sekolah menjadikan budaya positif yang memberikan solusi bersama, berpihak pada anak, terdapat nilai dan peran guru yang dilaksanakan dengan konsisten dalam pencapaian visi seorang guru. Itu saja kesimpulannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita tutup acara kita dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.